Halo selamat malam, Koalisi Perubahan tancap gas. Satu persatu anggota koalisi Demokrat, PKS menggelar deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden menyusul Nasdem yang sudah deklarasi duluan. Deklarasi estafet ini dilakukan setelah Nasdem bermanuver melakukan kunjungan ke sekretariat bersama Koalisi Gerindra dan PKB. Apakah ini menjadi pertanda kebuntuan pembahasan cawapres sudah berhasil diselesaikan? Maju mundur Koalisi Perubahan Anies Baswedan bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Bismillahirrahmanirrahim. Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Sempat dikabarkan merenggang, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera yang digadang-gadang akan mendeklarasikan koalisi perubahan kembali bertemu di kediaman Anies Baswedan pada Jumat lalu. Pertemuan yang dilakukan para petinggi partai anggota koalisi perubahan itu membahas pernyataan resmi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mendukung pencalonan Anies Rashid Baswedan. Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsya mengungkapkan akan segera menggelar deklarasi ketika syarat ambang batas pencapresan 20% sudah terpenuhi. Nah, tentu harapan kami adalah bahwa 3 partai segera menandatangani dukungan untuk Pak Anies sebagai calon presiden. Nah, ini yang kami sedang terus dorong, tentu juga kami yakin bahwa Nasdem dan PKS juga akan mensegerakan itu karena yang paling penting adalah deklarasi yang 20% PT ini. Dengan deklarasi yang dilakukan oleh Partai Nasdem 3 Oktober 2022, Nasdem pada saat itu menggelar deklarasi dukungan lewat pernyataan langsung Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang disambut kesediaan Anies Baswedan di Nasdem Tower, Jakarta. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Jadi ini hari kita mendeklarasikan calon presiden resmi Partai Nasdem. Sementara pernyataan resmi dukungan kepada Anies Baswedan disampaikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono hanya melalui keterangan tertulis kepada media pada Kamis 26 Januari lalu. Muncul kesan deklarasi dukungan Partai Demokrat itu sebagai reaksi atas manuver Nasdem yang berkunjung ke rumah sekretariat bersama koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa pada hari yang sama. Apalagi usai pembicaraan tertutup selama 1 jam lebih itu, para petinggi partai yang menggelar pertemuan itu tidak menampik adanya pembicaraan koalisi menjelang Pilpres 2024. Kita berkunjung ke sini pasti banyak pertanyaan. Terus bagaimana dengan Nasdem, PKS, Demokrat? Tetap berjalan baik-baik saja. Sedang dalam berkomunikasi. Doakan juga seperti Gerindra dan PKB segera untuk membuat sekretariat bersama. Tidak ada yang lain. Saya pikir kontestasi politik ini, Pilpres ini masih sangat lama. Tapi hawanya mulai terasa dari kemarin-kemarin, dan ini menurut kami perlu untuk kita cairkan, perlu untuk kita buat menghadapi kontestasi ini menjadi politik yang gembira. Kita berbeda bukan berarti kita bermusuhan. Nah, bahwa politik itu sangat dinamis, ya. Semua kemungkinan juga akan bisa terjadi. Dinamika politik yang juga disampaikan secara terang-terangan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani
Gerindra dan PKB menyambut baik jika Partai Nasdem memutuskan bergabung dalam koalisi. Secara lisan apakah sudah ada ajakan kepada Nasdem untuk bergabung, Bang? Ada ajakan belum, Bang? Kita mempersilahkan kepada pilihan partai masing-masing, tetapi kalau mau bergabung di rumah sekretariat bersama ini, alhamdulillah. Ada partai lain nggak, Pak, yang Tampaknya konstelasi koalisi Pilpres 2024 masih sangat cair. Selama janur kuning belum melengkung pada pertengahan Oktober nanti di gedung KPU. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masuk ke segmen Electionpedia. Kita akan update beberapa hasil survei terbaru yang menempatkan nama-nama potensial calon presiden yang bersaing pada kontestasi Pilpres 2024. Tentu saja bagaimana elektabilitas capres ini menjadi magnet dari poros koalisi yang akan bertarung pada 2024 mendatang dan bagaimana saat ini posisinya ataupun elektabilitasnya sosok Anies Baswedan dalam hasil survei yang sudah dirangkum oleh tim Litbang dari CNN Indonesia. Saya akan tunjukkan ada beberapa hasil survei terbaru. Ini algoritma Research and Consulting elektabilitas calon presiden periode 19-30 Desember 2022. Posisi pertama masih Ganjar Pranowo 25,1%, kemudian Anies Baswedan 18,7%, Prabowo Subianto 16,6%. Ridwan Kamil melesat agak tinggi ya, ini 7,2% dan Sandiaga Uno turun agak banyak di angka 2,3%. Ini adalah survei elektabilitas capres versinya algoritma Research and Consulting. Perbedaan antara Ganjar dengan Anies hampir sekitar 6-7%. Sementara Prabowo dengan Anies sekitar 2%-an. Kita lihat hasil survei lembaga berikutnya. Oke, elektabilitas calon presiden survei LSI Deni JA 7-11 Januari 2023 ini relatif baru sekali ya hasilnya. Survei LSI 7-11 Januari 2023 Ganjar Pranowo 27,2%, kemudian Anies Baswedan 16,8%, Prabowo Subianto 16%, Ridwan Kamil 7,2%, AHY 2,4%. Bedanya tipis sekali kalau kita lihat di sini antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto hanya terpaut 0,8%. Sementara Anies dengan Ganjar ini bedanya mungkin sekitar berapa ini? 11%-an ya antara Ganjar dengan Anies Baswedan versi Lembaga Survei Indonesia. Kita lihat survei berikutnya yang terakhir. Elektabilitas calon presiden survei SMRC ini 3-11 Desember 2022. Yang pertama adalah Ganjar Pranowo 32,8%, kemudian Anies Baswedan 27,1%, Prabowo Subianto 25,5%, Puan Maharani 2,4%, tidak tahu atau tidak jawab alias undecided voters 12,1%. Jadi kalau dilihat di sini posisinya Ganjar Pranowo masih berada di puncak elektabilitas dengan angka di sekitar 30-32%, sementara Anies Baswedan kalau kita bisa rangkum dari 3 lembaga survei tadi mungkin di kisaran sekitar 16-25%. Itu tadi hasil dari 3 lembaga survei yang berhasil dipotret ataupun dirangkum oleh tim Litbang CNN Indonesia. Apakah dengan modal elektoral Anies Baswedan yang belum sampai ke 30% ini membuat partai-partai koalisi pendukungnya maju mundur dalam mendeklarasikan koalisi yang akan diberi nama perubahan, atau memang deklarasi setengah hatinya PKS hari ini, karena tadi sudah ada pengumuman dari PKS tapi kita belum bisa membaca apakah itu memang dukungan resmi atau masih setengah hati. Nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber yang ada di studio pada malam hari ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Koalisi Perubahan tancap gas, satu persatu anggota koalisi Demokrat PKS menggelar deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Deklarasi estafet ini dilakukan menyusul Nasdem yang sudah duluan. Apakah deklarasi ini bentuk reaksi atas manuver Nasdem belakangan ini? Dan apakah ini berarti kebuntuan pembahasan cawapres sudah berhasil diselesaikan? Maju mundur Koalisi Perubahan Anies Baswedan, malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan salah satu dari yang paling ujung, ada Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Mas Daniel Johan. Selamat malam Mas Daniel. Malam, Mbak Nana. Ini stranger ya, stranger di antara koalisi-koalisi yang katanya mau akad gitu. Nggak apa-apa, siapa tahu stranger bisa masuk nanti atau bisa menarik salah satunya. Oke. Selamat malam Mas Daniel, kemudian ada Ketua DPP Partai Nasdem, Mas Sugeng Suparwoto. Selamat malam Pak Sugeng. Selamat malam Nana dan selamat malam pemirsa CNN. Oke, ada Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Mas Herzaki Mahendra Putra. Selamat malam Mas Zaki. Selamat malam. Terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Soekarno-Hatta habis menyaksikan deklarasi ke sini. Nggak telat, makasih. Ada pendiri Sirius Network, Mas Hasan Nasmi. Selamat malam Mas Hasan. Malam Nana. Dan seharusnya ada perwakilan yang hadir ke studio, perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera. Tadinya Kang Pipin Sopian mau bergabung tapi harus mengikuti rapat di kantor DPP PKS, nanti akan bergabung melalui sambungan Zoom. Apakah sudah bergabung perwakilan dari PKS? Salah satu juru bicaranya. Oke, tampaknya belum bergabung. Nanti kita akan bergabung dengan salah satu juru bicara PKS untuk membahas apa tadi maksud deklarasi setengah hati yang dilakukan oleh PKS di Bandara Soekarno-Hatta ya. Dan sebagai bentuk dari partisipasi publik pada pemilu 2024 di mana jumlahnya ini ada sekitar 60% nanti pemilih muda, kami selalu mengundang teman-teman mahasiswa untuk bergabung melalui sambungan virtual. Ada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Shahid. Selamat malam teman-teman dari Shahid. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Nanti teman-teman bisa bertanya ataupun mengkritik, menyatakan pendapat karena suara kalian sangat meter, suara kalian sangat penting pada kontestasi pemilu 2024 karena kalian jumlahnya ini 60% nanti ya. Oke, silakan nanti teman-teman mengikuti jalannya diskusi. Saya langsung ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, manuver partai Anda, manuver Nasdem datang ke sekretariat Gerindra dan juga PKB. Ini sebetulnya tujuannya apa sih? Ingin menjajaki alternatif koalisi, Pak Sugeng? Iya, masyarakat sah untuk menginterpretasikan apapun. Jadi, tapi bahwa intinya Nasdem itu partai terbuka. Kita ingin berkomunikasi kepada siapapun tanpa juga, ingat ya sekali lagi, tanpa lantas mendekonstruksi istilahnya apa yang sudah kita bangun. Yakni, sebagaimana kita ketahui ada 3 partai yang selama ini komunikasi terus. Kita ini mau menambah, bukan mendekonstruksi apa yang sudah kita bangun. Jadi kalau toh kemarin ke sekretariat PKB dan Gerindra itu, ya konteksnya kita mau menjalin komunikasi. Ingat, partai ini adalah partai inklusif ya, tidak eksklusif lantas. Kita komunikasi kepada siapapun, termasuk ya kepada PKB dan juga kepada Gerindra. Dan tidak cukup di situ, nanti akan ada kejutan. Saya buka saja, 2 hari yang akan datang, kita kebetulan kita secara sepakat kita akan ke Golkar, kantor Golkar, ini lengkap kepengurusan. Nah, ini akan kalau dianggap itu sebagai sebuah manuver entah apa ya bisa saja silahkan dibaca sebagai sebuah manuver. Tapi sah-sah saja. Yang intinya adalah satu persatu hari ini misalnya dengan deklarasi yang disampaikan oleh PKS karena beliau yang baru saja pulang dari Turki ya berjumpa dengan Ketua Dewan Suro dan menyampaikan bahwa firm sudah PKS mencalonkan Anies Rashid Baswedan menjadi calon presiden, hanya formal administratifnya memang yang belum. Jadi dengan Nasdem sudah mendeklarasikan lebih awal, disusul Demokrat beberapa hari waktu lalu dan sore ini telah diumumkan secara resmi PKS, maka sudah 20%. Secara politik, memang secara administratif saja yang belum. Nah inilah, dan kita akan terus komunikasi kepada siapapun karena kita ingin semua pihak bisa bersama kami untuk menyongsong tahun 2024 yang akan datang dalam konteks Pilpres ini. Pak Sugeng, Anda mengatakan bahwa ingin menambah, menjajaki komunikasi menambah. Tapi yang 3 aja belum terbentuk secara resmi, belum tanda tangan MOU, belum teken fakta integritas, kenapa harus menambah? Artinya kan sedang mencari alternatif dong ke PKB dan juga ke Golkar, karena informasi yang kami dapatkan Nasdem sudah jauh-jauh hari sebetulnya menjalin komunikasi dengan PKB dan juga dengan Golkar.
Iya, sekali lagi ini ada panggung depan, ada panggung belakang. Sekali lagi masyarakat berhak menilai itu semua. Ada tadi disebut misalnya belum firm kok, belum resmi, 3 partai ini belum cukup kok 20. Artinya Nasdem sedang cari alternatif. Tapi sah juga kalau kami jelaskan, kami tidak cari alternatif. Kami kalau toh berkomunikasi kepada siapapun adalah dalam rangka, sekali lagi, partai ini adalah partai terbuka, komunikasi kepada siapapun. Sekali lagi itu bukan berarti menegasi apa yang sudah berjalan. Itu kan beda. Ya. Saya kira itu. Jadi Nasdem ingin menarik PKB masuk, bukan Nasdem bergabung ke koalisinya PKB dan Gerindra. Insya Allah kan dengan 3 yang ada sudah cukup. Oke. Gitu. Oke, saya mau tanya ke Mas Daniel. Mas Daniel, jadi niatannya Nasdem adalah menarik PKB dan juga Gerindra untuk masuk ke dalam koalisinya Demokrat, PKS dan juga Nasdem. Bukan Nasdemnya bergabung. Begitu kan menambah tadi, ingin menambah. Ambil kesimpulan di situ. Ingin menambah. Kalau kata Pak Sugeng katanya ingin menambah yang sudah ada. Bagaimana ini? Ya, tapi kan dibantah kan tadi. Ya syukur-syukur kalau bisa tambah. Kalau tidak tambah pun kita udah cukup kok 20% lebih. Ya, tetapi kita sangat welcome. Koalisi PKB Gerindra tentu menyambut kehadiran, kedatangan Nasdem dengan bahagia, dengan gembira, tanpa pretensi apa-apa, tetapi setidaknya itu adalah bentuk silaturahmi antar koalisi, antar partai, sehingga komunikasi ini menjadi sangat bermakna bagi kami secara partai PKB maupun bagi kami koalisi antara Gerindra dengan PKB. Tapi Mas Daniel, PKB tidak merasa menjadi alternatif ya? Alternatif koalisi, karena dalam pertemuan makan siang antara petinggi Nasdem, Gerindra dan juga PKB, saat itu salah satu petinggi Nasdem mengatakan kalau misalnya kita nanti gak jadi sama Demokrat PKS, kita jangan ditinggal ya, kita diajak ya. Ada salah satu petinggi Nasdem yang mengatakan seperti itu dalam pertemuan itu, dan itu terkonfirmasi. Jadi nggak menjadi alternatif skoci koalisi ya? Ya alhamdulillah, artinya koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan menyambut kalau Nasdem ingin bergabung. Oke, jadi menjadi Kebangkitan Indonesia Raya untuk perubahan. Oke. Jadi pengennya Nasdem yang bergabung, bukan PKB yang ditarik. Kita serahkan kepada Nasdem, tapi membuka peluang itu nggak? Politik kan di art of possibility, Mas Daniel. Membuka peluang itu nggak? Kami sangat membuka diri untuk bergabung. Nggak hanya Nasdem, Demokrat silakan Mas Jati mau bergabung. Tapi kalau misalnya ditarik? Kalau ditarik bukan saya yang jawab, nanti pada ketum yang jawab. Enggak, artinya PKB membuka peluang itu enggak? Enggak. Artinya sejauh ini PKB Gerindra sangat solid. Itu dan tinggal menunggu musyawarah kedua ketua umum aja untuk mengumumkan. Syaratnya apa sih kalau misalnya Nasdem ingin menjajaki koalisi dengan Gerindra PKB? Ya sejauh ini syaratnya adalah sesuai dengan fakta deklarasi. Kita sangat terbuka kecuali dalam pengertian untuk urusan capres dan cawapres ditentukan oleh kedua ketua umum. Oke, jadi siapapun yang mau bergabung ke koalisinya Gerindra PKB, kalau menurut Pak Prabowo itu harus seizin serestunya dari Caimin. Saling. Begitu. Kita saling komunikasi, tapi prinsip kedua ketua umum kita semua terbuka dengan seluruh partai. Oke, saya mau ke Mas Zaky. Mas Zaky, Demokrat nggak merasa khawatir ya dengan manuver Nasdem pada satu hari datang ke kantor sekbernya Gerindra PKB, kemudian Pak Surya Paloh juga ketemu Presiden Jokowi, sampai ketua umum Anda pagi-pagi mengeluarkan rilis tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, mendukung pencapresannya Anies Baswedan. Ini menarik loh, deklarasi dukungan melalui press release. Itu bentuk kepanikan ya? Enggak lah. Kalau ini kita kan sudah cukup lama ya, sudah 6 bulan lebih. Ya, ada tim kecil, saling komunikasi, ya kan, saling silaturahmi. Udah banyak kesepahaman yang kita capai juga gitu. Yang kedua adalah juga terkait dengan konteks tadi ya, kemudian kedatangan Nasdem ke PKB, ke Gerindra, itu juga sudah dikomunikasikan. Jadi kita ini saling komunikasi gitu. Jadi kalau ada yang mau pecah belah, infiltrasi, ya aman lah kita ya, Pak Sugeng ya. Betul. Nah, kita solid gitu. Kemudian kalau kita bicara mengenai itu bukan deklarasi, itu kami Demokrat mengajak, ya kan, kami ini kan berarti sudah punya kesepahaman. Jadi bukan deklarasi mendukung Anies sebagai baca pres? Dibaca dulu bahwa ini adalah kita bertiga sudah punya kesepahaman. Kesepahaman bahwa Anies ini kan baca pres yang memang mau kita usung di koalisi perubahan. Karena Mas Anies menurut Demokrat dan menurut Mas Ahy ya,
disampaikan berulang kali, masuk dirilis kemarin, adalah tokoh perubahan dan perbaikan. Jadi deklarasi dukungan. Jadi kami ingin agar ini bisa diresmikan bertiga gitu loh, iya kan? Nah, Nasdem sudah sekali kan, tapi kita kan pengen harus bertiga, makanya kami mengusulkan, kita buat yuk sekretariat perubahan di mana 3 ketua umum datang, di situ tanda tangan nota kesepahaman, kami komitmen kepada perubahan dan perbaikan untuk masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, memberikan mandat kepada baca pres, yaitu Mas Anies Baswedan, untuk memilih bacawa presnya. Nah, di sini kan sudah sangat jelas, kami mengajak itu jelas. Udah ada tuh statementnya, koalisi perubahan, baca presnya siapa, lalu bacawa presnya kita serahkan kepada Mas Anies Baswedan. Karena mohon maaf gitu, kalau bagi kami ya, partai-partai ini kan lebih kepada bagaimana kita bisa mengantarkan pasangan calon yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia ya, Pak Sugeng ya. Betul. Ada Mas Anies dan kemudian nanti ada bacawa presnya, dan nanti rakyatlah yang akan melakukan glorifikasi dan deklarasi di seluruh pelosok Indonesia. Oke. Tapi kalau Nasdem secara terbuka, ketua umumnya Pak Surya Paloh mengumumkan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, kenapa Demokrat tidak melakukan itu? Kenapa harus lewat press release? Ya karena kita nantinya itu ada pada saat sekper kita tanda tangan MOU. Oke, jadi harus ada tanda tangan MOU dulu. Nggak mau sendiri gitu partainya Demokrat mengumumkan seperti yang dilakukan oleh Nasdem. Karena bagi kami menyambut baik nih komunikasi selama ini dilakukan oleh Nasdem dengan PKS. Nah kami bilang, ayo dong, Nasdem ini udah berjuang nih selama ini bersama Mas Anies kan kemana-mana. Ayo kita sama-sama tanda tangan nota kesepahaman, kita penuhi dulu nih 20%. Ya kan? Nah, kan kok bertiga sudah 28%. Karena bagi kami yang paling penting memenuhi dulu 20%. Kalau bicara mengenai deklarasi, itu adalah bagian dari seremoni. Yang kedua, yang paling penting adalah rakyat Indonesia sudah tahu bahwa sekarang, karena tadi kan sudah disampaikan nih, dari kami melihatnya apa yang disampaikan oleh teman-teman PKS itu sudah firm gitu. Bagi kami sehingga jelas dan nyata bahwa selama ini ada yang bertanya mengenai koalisi perubahan, masyarakat Indonesia yang berharap sekali koalisi perubahan ini bisa terwujud, ya alhamdulillah. Mas Zaky, selama belum ada yang tertulis itu belum resmi. Karena penetapan cawapres 2019 sudah disebut namanya tiba-tiba bisa berganti. Jadi anything is possible in politics sampai nanti hari H. Tapi kami meyakini karena kan chemistry-nya beda nih antara kami, Nasdem, PKS ini sangat intens. Dan kelihatan lah kita tadi lagi-lagi punya kesepahaman pandangan mengenai baca pres. Dan baca pres sudah clear. Itu diserahkan kepada Mas Anies gitu. Jadi sudah clear, tinggal tadi lagi-lagi. Kita tanda MOU itu bentuk sekper adalah bagian dari memenuhi persyaratan 20%. Nanti sama Mas Hasan dibilang, wah koalisi perubahan ini belum terjadi. Nah makanya kami ingin segera tanda tangan. Tapi saya ingin tanya, berarti pernyataannya Mas AHY itu bentuk keikhlasan ya? Untuk tidak usah memaksakan diri menjadi cawapres, yang penting ini koalisinya terbentuk, cawapresnya kita serahkan kepada Mas Anies, itu bentuk keikhlasan Mas AHY. Nah ini yang kami bingung gitu loh, Demokrat sejak awal tidak pernah memaksakan capres dan cawapresnya harus dari Demokrat. Nggak pernah ada, yang ada itu adalah talkshow sebelum ini saya bersama Nana juga tulisannya bahwa ini koalisi perubahan AHY atau Demokrat ngotot. Dan ada deadlock, nggak ada ngotot, nggak ada deadlock ya Pak Sugeng. Ini jelas ini kami berdua ada di sini ya kan, nggak ada, dan kami nggak ada memaksakan bahwa yang penting kriteria. Kami ini bersama apa? Mengedepankan aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan. Dan berarti udah ikhlas? Nggak ada keikhlasan di sini. Karena nggak ada sebelumnya yang tidak ikhlas atau memaksakan. Dari awal kami bertiga ini sudah ikhlas bersama, punya chemistry. Makanya terus komunikasi dengan baik. Tapi udah clear. Kalau misalnya nggak ada masalah, berarti Demokrat juga nggak ada masalah ya ketika Nasdem jalan-jalan ke sekber Gerindra PKB. Karena itu tidak dilakukan oleh Demokrat dan juga PKS. Demokrat dan PKS istiqomah. Ini dia. Atau memang ada gerakan-gerakan politik lain yang tidak kelihatan. Termasuk dengan Gerindra kabarnya. Kami kan ingat nggak, waktu itu kan kami sudah ke Nasdem, sudah bentuk tim kecil. Lalu kan ada undangan dari Gerindra, kami datang ke Gerindra waktu itu. Kan ada video, ada apanya. Ya nggak apa-apa, kenapa? Partai politik itu, janganlah kemudian kita berbeda koalisi, lalu kemudian menutup diri. Dan merasa besar sendiri atau yakin bisa maju sendiri. Enggak, menurut kami, dan dengan teman-teman Nasdem dan PKS, kita nih harus berkolaborasi dengan siapapun. Meskipun misalnya, kalau misalnya Allah dan juga rakyat Indonesia memilih koalisi perubahan menjadi pemenang 2024, ya akan ada di pemerintahan, akan ada yang di luar pemerintahan, tapi komunikasi harus di jalan. Jadi nggak masalah ya Demokrat ketika Nasdem menjalin komunikasi dengan Gerindra PKB, kemudian dengan Golkar, nggak ada masalah ya? Nggak apa-apa ini. Tapi waspada nggak kalau misalnya ditinggal di tengah jalan? Kalau kami ini adalah tradisi yang bagus, karena kami pun biasa mengunjungi partai-partai lain. Mas AHY kan memulai itu sejak menjadi ketua umum. Karena apa? Ini yang berbahaya, Nana. Kalau misalnya beda pandangan, beda jalan menuju 2004, lalu nggak jalin komunikasi, nggak jalin silaturahmi, ngeri loh.
Karena apa? Permasalahan bangsa ini besar sekali dan semua elemen bangsa bersatu. Ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan. Apalagi kan teman-teman Nasdem ini kan koalisi pendukung pemerintahan Jokowi gitu loh. Wajar dong komunikasi dengan sesama pendukung Jokowi kan ingin mempertahankan Pak Jokowi sampai 2024. Itu komitmen Nasdem. Nah setelah 2024 ini kayaknya chemistry-nya udah nyambung banget nih. Kalau setelah 2024 ya mohon maaf, kami dan Nasdem kebetulan punya posisi yang sama gitu. Oke, ini kayaknya udah selesai Mas Hasan. Anda menganalisanya memang sudah serekat itu hubungannya atau malah justru banyak pertanyaan ketika sesuatu yang ditampilkan baik-baik saja justru di belakangnya ada yang sedang tidak baik-baik saja karena dalam satu hari ketika Nasdem datang ke Sekber Gerindra PKB kemudian tiba-tiba Ketua Umum Partai Demokrat mengeluarkan dukungan melalui press release kepada Anies Baswedan. Tidak tiba-tiba, itu proses panjang itu. Jadi kalau misalnya saya warga masyarakat itu bisa WA sama pejabat, saya langsung WA aja, saya butuh ini. Oke. Karena jalur komunikasinya langsung. Tapi kalau saya ada kebuntuan komunikasi, saya bikin surat terbuka di media. Oke. Jadi Anda melihat ada kebuntuan? Jadi kalau menurut saya yang disampaikan oleh Mas Ahaye misalnya, saya apresiasi itu karena buat saya itu langkah dari Demokrat supaya koalisi ini bergerak maju, tidak jalan di tempat. Kalau perkara mereka punya chemistry mau mendukung Anies Baswedan dari awal nggak ada dispute menurut saya. Nasdem, Demokrat, PKS nggak ada dispute soal itu. Kalau sudah makan siang, makan malam, makan pagi, saya nggak tahu sudah berapa kali. Menurut saya nggak ada dispute soal siapa capresnya. Dan itu sudah sama-sama tahu. Tapi ketika misalnya ada rilis, kami juga dukung Anies Baswedan. Yang kedua, ayo bikin sekber, disampaikan ke publik. Itu kan kayak surat terbuka saya kalau ada kebuntuan dengan pejabat gitu. Itu jadi karena nggak bisa langsung jalur komunikasinya saya bikin surat terbuka, ayo bikin sekber. Padahal kalau sebenarnya chemistry-nya ada, tinggal ayo bikin sekber besok kejadian sekbernya. Karena kita nggak ada dispute lagi siapa capresnya, kan kayak gitu. Menurut saya juga yang ini mungkin mungkin memang jadi pertanyaan karena tidak biasa. Kan dukungan ini, deklarasi-deklarasi ini biasanya melalui mekanisme organisasi. Nasdem sudah melalui mekanisme organisasi. Sudah Rakernas apa Rapimnas nama itu. Ada 3 nama, kemudian diumumkan 1 nama. Sudah lewat mekanisme organisasi. Demokrat kan belum melaksanakan mekanisme organisasi, baru keluar rilisnya aja. Itu artinya belum keputusan resmi organisasi. Menurut saya itu ajakan Demokrat, yuk kita jalan maju dong, bikin sekber dong, misalnya kayak gitu. Supaya nanti mungkin begini, supaya misalnya kalau gagal membangun koalisi ini, Demokrat nggak disalahin. Tuh kan kita sudah bisa membangun koalisi Demokrat sama PKS saja lama ini nggak kunjung sama-sama kita. Terus Demokrat bilang, saya nggak mau disalahin kayak gitu. Ini udah manuver-manuver lagi ke sana mau balik pulang atau gimana ini kan gitu. Kita juga dukung ini kan kayak gitu. Jadi menurut saya kalau itu disampaikan terbuka kepada publik memang jadi pertanyaan. Sesuatu yang bisa disampaikan secara langsung dan besok bisa kejadian. Kita nggak ada perbedaan lagi nih siapa capresnya, ya besok kita bikin sekber, kan maunya kayak gitu tuh Bang Zaki, besok kita bikin sekber, kalau nggak ada perbedaan lagi besok bikin sekber dong. Persoalan wakil kita bicarakan di sekber misalnya. Gitu. Tapi kalau disampaikan secara terbuka memang kayaknya ada yang buntu komunikasi entah soal apa. Jadi ada kebuntuan komunikasi, Demokrat tidak mau disalahkan, makanya kemarin pernyataannya melalui rilis saja karena keputusan tertinggi di Majelis Tinggi. Majelis Tingginya adalah Pak SBY. Bukan kebuntuan komunikasi, justru Mas Ahaye itu menjawab harapan rakyat. Kalau komunikasi tim kecil kita tiap minggu ketemu, nggak ada isu. Tetapi kan masyarakat kan banyak yang ingin tahu. Karena saya menambahkan bahwa 2 hari sebelum diumumkan itu kami sudah dikasih tahu bahwa akan dibentuknya bagaimana, bahwa itu tidak suddenly ujuk-ujuk apalagi reaktif, itu tidak. Tapi disampaikan melalui press release bukan melalui mekanisme organisasi seperti itu adalah cara atau itu lazim nggak menurut Nasdem? Kita tidak bisa menilai bahwa tapi harapannya Nasdem tentu melalui mekanisme tapi kita anggap itu sudah resmi kok. Itu sudah rilis, bahkan mohon maaf disampaikan bahwa ini sudah sepengetahuan juga Pak SBY. Ini sudah firm artinya. Jadi soal bagaimana penyampaian ke publik saya kira ya lagi-lagi bisa dibaca apapun lah, tapi faktanya itu Demokrat mengambil jalan dengan press release secara resmi. Tapi 2 hari sebelum diumumkan kami sudah dikasih tahu. Boleh satu lagi. Udah clear ya, sudah clear ya, ada komunikasi. Jadi, pengumuman itu kan biasanya ini kan untuk level capres, bukan pengumuman kepala desa ini, bukan calon kepala desa ini. Jadi sesuatu tuh dengan sesuatu yang decent biasanya, elegan, baik, dan ini memang levelnya untuk capres. Mohon maaf, ini Kanda Zaki nih.
Saya lihat tadi itu kayak di meja-meja pengungsi gitu, meja-meja darurat pengungsi itu pengumuman buru-buru dari Turki, nyampe diumumkan kan bisa nunggu besok. Iya. Kenapa harus hari ini dan di airport begitu? Dan di airport kan bisa di kantor partai besok, lebih elegan, lebih decent, lebih benar situasinya gitu dan lebih kelihatan formal. Ini putusan partai, ini bukan pengungsi pulang kemudian bikin press release di meja-meja yang seperti ini kan bukan level kepala desa gitu maksud saya. Ini kan levelnya capres yang kemudian dilihat oleh semua orang. Lagi-lagi itu menurut saya juga belum melalui mekanisme organisasi gitu. Oke, saya mau tanya ke PKS yang bergabung melalui sambungan Zoom. Ada juru bicara PKS Nabil Ahmad Fauzi. Ini menjadi perhatian publik. Yang satu mengumumkan Mas Anies sebagai baca pres melalui mekanisme organisasi langsung diumumkan oleh ketua umumnya, itu Nasdem. Yang satu melalui press release dan yang satu ini diumumkannya terburu-buru dengan belum ada keputusan organisasi yang resmi. Saya mau tanya ke Mas Nabil. Mas Nabil, kenapa PKS tampaknya terburu-buru sekali? Apakah PKS tidak mau disalahkan menjadi partai terakhir yang mungkin nanti bisa gagal membentuk koalisi perubahan ini? Makanya langsung diumumkan. Ya, jadi sesuai yang diinformasikan, yang disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro kami, ya, Bapak Muhammad Sohibul Iman, bahwa ini bagian daripada dinamika ya, yang sudah berkembang hasil dari berbagai macam pertemuan-pertemuan di internal tim, bahwa pada akhirnya setiap partai itu punya mekanisme yang disesuaikan dengan dinamika yang berkembang di internal partainya. Tentu ada tahapan-tahapan yang akan kami jalani sesuai dengan mekanisme internal masing-masing partai. Sebagaimana kami ya tentu nanti ya pengumuman resminya adalah terkait dengan momentum Rakernas dan sidang Majelis Syuro. Oke. Nah, adapun yang disampaikan pada hari ini adalah bagian daripada upaya menjawab ya dinamika yang berkembang sejauh ini ya, menjawab keraguan yang ada di tengah publik ya terkait dengan bagaimana kemudian arah dari koalisi perubahan ini. Nah, PKS ini menyambut daripada apa yang sudah dilakukan oleh teman kami di Nasdem, teman kami di Demokrat, bahwa kita perlu ya menyampaikan sinyal kepada publik bahwa koalisi perubahan ini bukan lagi sekedar wacana, tapi ini sebuah langkah konkret ya yang kemudian nanti gongnya tentu akan kita buat resmi di organisasi kita masing-masing. Oke, Mas Nabil. Jadi ini untuk memberikan sinyal kepada publik bahwa koalisi perubahan ini real loh. Oke, Mas Nabil. Ini memberikan sinyal kepada publik, tapi seakan tidak ada hari esok ketika Pak Sohibul Iman pulang dari Turki langsung menggelar konferensi pers seolah-olah hari esok itu nggak ada. Ya, politik ini kan soal momentum. Ya, jadi kami pikir ini momentum yang baik untuk disampaikan kepada publik. Ya, jadi selama ini publik kan bertanya, ya bagaimana kemudian kelanjutan koalisi. Oke. Ya, dengan kami menyampaikan berarti menjawab ya bahwasannya koalisi perubahan dari teman-teman ya yang kami usung ini Pak Anies Baswedan kemudian dengan teman-teman Nasdem dan Demokrat itu semakin maju semakin hari, semakin solid semakin hari, dan pada titik tertentu ya kita akan pukul gongnya bersama-sama ya untuk mengkonkretkan apa yang kita sampaikan. Oke, saya mau ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, tadi apa yang disampaikan oleh PKS ya, oleh Pak Sohibul Iman itu bentuk deklarasi dukungan yang sesuai harapan Nasdem atau harusnya PKS bisa melakukan lebih dari itu sebetulnya? Sekali lagi soal cara itu kan bisa diinterpretasikan macam-macam. Tapi bagi kami Nasdem, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sohibul Iman itu sudah cukup juga. Secara kualitatif itu mencerminkan bahwa memang secara resmi juga memang administratif resminya dalam bentuk dan juga prosesinya mungkin yang akan dilakukan tadi sebagaimana disampaikan tanggal 24 Februari misalnya kebetulan itu rakernasnya PKS sekaligus sidangnya Majelis Syuro. Kemungkinan di situ akan secara resmi diumumkan, tetapi bahwa secara kualitatif sudah disampaikan apa yang menjadi niatan dari PKS dan bagi kami cukup. Dan ini hari-hari inilah kita lantas masyarakat mendapatkan sebagaimana juga sering dipertanyakan ke
ke seluruh konstituen kan bahwa sebetulnya ini niat kok, kami juga menjawabnya itu. Tetapi dengan ada diumumkan oleh Demokrat dan juga oleh PKS, ini adalah niatan-niatan itu menjadi bulat. Dan masyarakat saya kira bahwa bentuknya bagaimana, sekali lagi inilah demokrasi, inilah gimmick-gimmick politik bisa saja dibaca. Oke, jadi Anda melihat apa yang dilakukan oleh Demokrat dan juga PKS itu hanya gimmick-gimmick politik saja? Bukan itu maksudnya, bisa saya dibaca itu sebagai gimmick-gimmick politik. Sebagai apa nih, memang nampaknya terus menyimpulkan dengan apa. Ini bagian dari dinamika biasa. Masing-masing dengan ruang dan waktu, maka dia berekspresi sebagaimana misalnya Demokrat, misalnya PKS, beda dengan Nasdem. Itu kan menyangkut tentang ruang dan waktu saja, tetapi esensi, substansinya adalah sama kok. Itu secara resmi mendeklarasikan bahwa Anies Rashid Baswedan menjadi calon presidennya dari Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Lengkaplah tiga partai ini berkomitmen dan nanti akan diwujudkan dalam komitmen yang lebih mungkin bisa dibaca sebagai resmi atau apa, tapi hari ini kami menganggap sudah cukup komitmen itu, totalnya bahkan 28%. Bahwa dipandang oleh masyarakat, oleh siapapun ini sebagai apalah, tadi bahkan disebut oleh Bung Hasbi, kalau dengan surat itu seolah-olah kayak surat terbuka karena ada sesuatu hambatan psikologi, itu sih sah-sah saja. Tapi bahwa bagi kami itu cukup. Dan kenapa? Karena kami memang seperti saya kemukakan tadi, 2 hari sebelum diumumkan dibacakan sudah itu tahu sudah disampaikan kepada kami. Artinya bukan suddenly, bukan ujuk-ujuk, karena apalagi reaktif dengan keadaan dan sebagainya, dikait-kaitkan dengan apa kejadian-kejadian panggung depan, panggung belakang yang sedang terjadi, dan itu memang itulah demokrasi sebetulnya. Oke, Pak Sugeng, tapi ajakannya Mas AHY untuk sama-sama membuat sekretariat perubahan, kemudian tanda tangan MOU, itu akan dilakukan oleh Pasti akan dilakukan, hanya saja kapannya kan pertanyaan. Akan dikejar lagi, kalau tidak sekarang maka seolah-olah masih rentan. Tidak. Saya nggak akan nanya kapannya. Yang mau saya tanya, poin-poin yang ditawarkan Mas AHY itu disepakati nggak oleh bagian dari strategi juga, gitu loh. Kenapa demikian? Kita juga lihat siapa sih yang lain gitu loh, calon presiden yang lain itu siapa? Sekaligus kita menghitung kalau nanti dikejar, apakah dengan diumumkannya bersamaan nanti juga bersamaan dengan Wapres, itu ada strategi lagi. Kalau Nasdem pengennya tetap koalisinya dulu sama Capres. Betul sekali. Oke, sementara Demokrat di dalam poinnya itu bukan begitu. Bukan begitu, maksudnya begini. Bahwa mau nanti kan kita rundingkan bersama. Oke, jadi belum putus di bagian itu ya? Ya. Kita yang sepakat sekarang adalah calon wakil presiden diserahkan ke calon presiden, yakni diserahkan dan ke tidak perlu diumumkan bersamaan dengan koalisi. Jangan-jangan juga perlu juga. Ini semua kan masih karena apa? Resiprokal sifatnya. Politik itu kan tidak sekedar kita yang lantas apa, tapi kita juga menghitung siapa di mana melangkah apa, lantas kita harus melangkah dan sebagainya. Ingat, ini kan semuanya kita mengapresiasi setinggi-tingginya adalah proses-proses ini kan mencerdaskan semua pada dasarnya. Mas Zaky, tadi sudah disebutkan sebenarnya oleh Pak Sugeng, sementara dalam poin yang ditawarkan oleh Ketua Umum Anda inginnya koalisi ini dibentuk, kemudian ada sekretariat bersama dan pengumumannya Capres-Cawapres bersamaan. Gini. Sementara Nasdem tidak menginginkan itu. Bukan. Ada perbedaan pandangan ini. Nah ini nih memang nih sepertinya masih ada ketidakikhlasan dari Nana mungkin ya. Ini masalahnya bukan di saya, itu adalah poin yang ditawarkan oleh Ketua Umum koalisi Anda. Perubahan yang sudah terjadi gitu loh. Pak Sugeng ya, sudah ada ini gitu loh. Masyarakat ini menanti-nanti menunggu-nunggu selama 6 bulan itu dijawab dulu. Nah, ini saya jelaskan dari sini awalnya bahwa menunggu-nunggu dan akhirnya ya firm kok. Kita menyampaikan bahwa sudah Nasdem sudah deklarasi, Demokrat juga sudah menyampaikan kesepakatannya. Kami kan mesti ngelihat nih, dan kemudian tadi teman-teman PKS, loh ini sudah ada koalisi perubahan, sudah ada baca pres namanya Anies Baswedan. Perubahan itu hal yang alamiah, yang pasti akan terjadi. Ini tenang aja gitu loh, maksudnya dengan koalisi perubahan nggak perlu khawatir gitu ya. Kalau ada yang kami hanya akan mengubah hal-hal yang kurang baik. Ya kalau baik ya kami tetap lanjutkan. Jadi nggak perlu khawatir kalau kemudian, kok Nasdem, lalu Demokrat udah nih, PKS, kok jadi ini gitu loh. Jangan kaget lah, maksudnya ini adalah aspirasi masyarakat. Alhamdulillah Nasdem, Demokrat, PKS, chemistry-nya luar biasa. Nah kami ingin meresmikan itu tadi. Itu kan, nah jelas kata-kata Mas AHY yang juga udah dibaca Pak Sugeng 2 hari sebelumnya. Yang juga sudah disetujui, diketahui oleh Ketua MTP maupun para anggota MTP. Bahwa kami mengajak. Inilah indahnya
Ini kolaborasi, indahnya koalisi perubahan. Satu sama lain itu bisa saling menyampaikan usulan dan masukan. Jadi tadi tantangan MOU, yang penting 20% dulu. Dan kami sampaikan, baca pres, ayo silakan yuk menentukan cawapres. Karena kan mohon maaf nih bolak-balik nih, Nana dan teman-teman yang lain nih suka bilang, wah deadlock, ngotot karena masalah cawapres. Jadi apapun keputusannya Mas Anies sebagai pengantin, sebagai capres, soal cawapres Demokrat akan mengikuti ya, nggak akan hengkang ya. Kita serahkan, ini kesepakatan di publik, ini Mas Ahaye loh yang bicara. Nggak pernah loh kami ini, ketua umum kami bicara langsung beda. Nggak ada rekamannya, biasanya Mas Ahaye paling suka di konferensi pers. Kenapa itu dikeluarkan melalui press release? Nggak apa-apa, ini kan masalah cara ya. Lagi-lagi ini adalah di internal kami, ini adalah bagian dari proses, karena bagian dari ajakan. Karena kami ingin, jangan nanti mohon maaf, gongnya adalah di Mas Ahaye mengumumkan, kami mendukung Anies Baswedan, bukan. Gongnya adalah nanti. Pada saat soft launchingnya, kami membentuk sekretariat perubahan, tanda tangan MOU 3 ketua umum. Jadi highlightnya tuh, spotlightnya 3 ketua umum ini gitu loh. Kami ini adalah bagian dari upaya menuju ke tadi, kebersamaan tadi yang di bertiga sejajar. Nanti saya mau tanya ke Mas Hasan juga memaknai pencapresannya Anies Baswedan setelah pertemuannya Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Itu diintervensi atau memang ada sesuatu yang lain atau dijegal, saya juga nggak tahu. Tapi kita akan bahas nanti setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Setelah tadi kita membahas soal manuver Nasdem yang datang ke Sekber Gerindra PKB, kemudian deklarasinya Demokrat yang menggunakan press release, deklarasinya PKS yang masih belum secara organisatoris ataupun secara organisasi. Kita akan masuk lebih dalam pasca pertemuannya Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh dengan Presiden Jokowi yang kabarnya, saya mau tanya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, dalam pertemuan Ketua Umum Anda dengan Presiden Jokowi, ini kita dapat informasi yang sudah kami validasi dan itu mengatakan bahwa membahas soal pencapresannya Mas Anies Baswedan dan ada jaminan dari Ketua Umum Anda Pak Surya Paloh bahwa keputusan-keputusan strategis tentang pencapresan Anies akan dikonsultasikan ataupun akan dikomunikasikan dengan Presiden Jokowi. Kenapa harus seperti itu Pak Sugeng? Kok beda dengan apa yang saya... Jadi itu nggak benar ya? Ya beginilah, bahwa Pak Surya setelah ketemu dengan Pak Jokowi, juga dengan saya, dengan beberapa dari DPP menyampaikan, karena ini perlu juga menjadi pemahaman kita-kita. Intinya adalah pertemuan itu ya sebagaimana dua orang sahabat yang secara emosional seperti kita ketahui begitu dekat, mungkin ada dinamika politik sehingga terjadi komunikasi yang lag dalam kurang lebih 2-3 bulan kan itu. Betul kalau ditengarai sejak kapan? Sejak dideklarasikannya Anies Baswedan sebagai calon presiden, jadi 3 Oktober. Nah, dan itu diakui salah satunya ya, dengan bahasa yang ringan lah Pak Jokowi komplain kenapa kita mendeklarasikan Anies Baswedan tanpa komunikasi sebelumnya. Nah, meskipun Pak Surya dibahas dalam pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya. Tetapi juga sebatas itu saja kata Pak Surya ya. Nah, lagi-lagi kan kita sebenarnya kan tidak mau mengorek terlalu jauh. Intinya adalah Pak Surya memberi isyarat bahwa pertemuan ini adalah ada kesepahaman bersama, kesepakatan bersama bahwa ingin membangun kebersamaan kembali ke depan. Nah, itulah apa yang disebut dengan pertimbangan kualitatif itu begitu, bahwa di tengah-tengah itu ada diskusi macam-macam memang iya, tapi sekali lagi itu kita juga tidak mengorek-ngorek apa sih Pak Surya, ini kan hak-hak beliau-beliau lah, karena sebagai seorang sahabat yang kita sama-sama tahu begitu dekatnya, dan itulah secara simbolik bahkan dicerminkan bahwa akrab kembali sampai-sampai misalnya diantar sampai ke mobil dan sebagainya. Ini mencerminkan bahwa Pak Surya dan Pak Jokowi dalam pertemuan itu adalah cairlah emosi sedemikian rupa. Bahwa pernek-pernek di dalamnya saya kira tidak secara eksplisit juga disampaikan Pak Surya kepada kami. Berarti dibahas juga soal koalisi perubahan yang ingin dibentuk Nasdem dengan Demokrat dan juga PKS? Sama sekali tidak. Tidak ada pembahasan itu, tapi membahas soal pencapresan Anies. Iya, waktu itu bahasa yang kenapa kok jadi agak renggang ya, memang apa komplain sih tidak, habis Bang Surya juga nggak dan sebagainya dengan bahasa-bahasa itu. Tapi kan lantas selanjutnya bicara lebih kepada ke depan,
mengemukakan Pak Surya bagaimana kita Nasdem mengemukakan secara moral etik, ingat ya sekali lagi, cara berpolitik yang baik akan tetap mendukung Pak Jokowi sampai tahun 2024. Bahkan di situ itu berbagai persoalan kebangsaan diurai, memang betul disampaikan bagaimana posisi Pak Jokowi dalam survei kepuasan publik misalnya sudah sampai 73%, maka perlu terus dipertahankan agar apa? Agar kita sebagai bangsa mampu menghadapi persoalan-persoalan yang menurut beliau-beliau juga tidak mudah. Misal tantangan ekonomi ke depan, krisis energi juga belum selesai, krisis pangan dan sebagainya. Lebih itu yang disampaikan Pak Surya kepada kami. Membangun kebersamaan, tadi Anda sebutkan ya, membangun kebersamaan antara Nasdem dengan Pak Jokowi. Artinya sekaligus menawarkan pencapresan Anies ini dikomunikasikan dengan Pak Jokowi. Itulah interpretasi Anda lagi gitu loh. Kebersamaan adalah Tapi ada jaminan itu nggak? Tidak ada, nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan itu ya? Tidak ada jaminan, tidak ada secara spesifik lantas kalau demikian maka segala sesuatu akan ini kan semuanya by nature. Sekali lagi ya, kami mendukung Pak Jokowi sampai tahun 2024. Itu kewajiban moral. Penentuan cawapres tidak akan dikomunikasikan dengan Pak Jokowi? Sangat sama sekali tidak saya kira. Itu karena itu beda ininya, beda ruangnya beda. Bahwa komunikasi sebagai seorang sahabat bisa saja terjadi, tetapi bahwa lantas saling istilahnya kalau tidak ini maka ini enggak juga. Masing-masing punya otoritas, masing-masing punya independensinya dalam apalagi kami sebagai partai politik karena konstitusi kan jelas menyatakan presiden wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Apalagi ada presidential threshold. Nah itulah jadi tidak sejauh itulah bagaimana komunikasi-komunikasi. Yang jelas adalah secara emosional sepakat ingin membangun kebersamaan seperti yang lalu-lalu. Nah, membangun kebersamaan seperti yang lalu-lalu. Mas Hasan, Anda memaknai bagaimana pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi membahas soal pencapresan Anies, meskipun tadi tidak dijawab sebetulnya oleh Pak Sugeng, tapi informasi yang kita dapat itu juga ikut memberikan jaminan sebetulnya Pak Surya kepada Pak Jokowi, termasuk penentuan cawapres, kemudian nanti keputusan-keputusan penting ke depannya itu melibatkan Pak Jokowi. Ya, kalau menurut saya mungkin tentu membahas salah satunya soal pencalonan Mas Anies. Tapi menurut saya spirit pertemuan itu bukan membicarakan Mas Anies. Spirit pertemuan itu menurut saya karena terganggunya keseimbangan Pak Jokowi di tempat lain. Dengan PDIP. Jadi terganggunya pasca HUT itu menurut saya keseimbangannya terganggu. Nah keseimbangan terganggu ini kan presiden nggak bisa punya front banyak-banyak. Kalau dia agak tegang di sebelah sana, di sini nggak boleh tegang juga dong. Dan Pak Surya saya rasa juga dengan pintar membaca itu. Makanya pulang kemudian berusaha beberapa kali bertemu dengan presiden dan akhirnya dikabulkan. Menurut saya ini adalah Pak Presiden bisa gunakan itu. Saya bisa komunikasi lagi dengan Surya Paloh kok. Kalau di sini nggak menghargai saya bisa komunikasi dengan Surya Paloh kok. Gitu. Mungkin abis ini saya komunikasi dengan Pak SBY misalnya. Kabarnya akan begitu. Iya, bisa begitu kan. Begitu. Kalau kan saya lihat dari jauh aja. Tapi soal jaminan yang diberikan oleh Pak Surya kepada Pak Jokowi tentang sosok Anies Baswedan, itu kan sebagai presiden yang akan lengser nantinya kepada siapapun calon penggantinya itu butuh security ya, butuh saya nggak tahu apakah jaminan. Mereka punya kesepakatan soal itu. Tapi Pak Surya wajar kalau meyakinkan Pak Jokowi ini nggak berbahaya buat Pak Jokowi, wajar meyakinkan yang seperti itu. Tapi apakah Pak Jokowi sepakat dengan itu, wallahu alam. Wallahu alam. Jadi yang kita lihat itu kan yang panggung depan saja. Tapi bahwa kita juga sebagai publik melihat ada perubahan dari Nasdem nggak bisa dipungkiri juga. Misalnya begini. Kalau pertemuan dengan Pak Jokowi oke lah, itu kan bagian dari koalisi pemerintahan. Orang bisa tafsirkan macam-macam, supaya ini nggak diresafel bisa juga. Bisa juga orang bilang nanti surat Demokrat itu, kalau bungkus-bungkus segini, jangannya Demokrat sama PKS mendorong Nasdem kena resafel nih gitu. Sudah 20% gitu. Jaminan yang tawarkan itu nggak jadi gitu. Nggak jadi dapat tiket nih misalnya kayak gitu. Tapi kita kan membaca panggung depan saja. Kalau panggung depan itu kita memang nggak melihat politik itu dengan rumit. PKB dengan Gerindra ketemu sekali dua kali bikin acara di Sentul. Kemudian nggak lama bikin sekretariat bersama. Nggak rumit kita lihatnya. KIB habis makan sekali dua kali, makan malam ketua umumnya habis itu tanda tangan MOU. Nggak rumit. Nah kalau ini kan memang kita mau nggak mau harus lihat agak rumit. Mas AHY tiba-tiba menurut publik, kita kan nggak tahu panggung belakang. Ada surat rilis yang memang tidak biasa itu, tapi di hari yang sama
wakil ketua umum Nasdem lagi main ke Sekber Gerindra PKB, bukan datang tiba-tiba ke DPP Demokrat peluk-pelukan. Oh terima kasih ya, akhirnya Anda juga deklarasi, enggak begitu. Tadi yang deklarasi mendadak tadi tuh, seolah-olah nggak ada hari esok gitu, seolah besok mau ada bencana alam yang besar, jadi harus dideklarasikan hari ini. Gitu. Deklarasi dengan bangku-bangku yang menurut saya meja-meja yang kayak di pengungsian itu, itu menurut saya kan juga jadi tanda tanya gitu. Kenapa Nasdem nggak hadir? Pak Sugeng alasannya karena mimpin rapat Komisi 7. Mas Willy dan kita lain. Tapi kan Nasdem nggak cuma 2 orang, ratusan Nasdem itu. Yang punya power, yang punya kedudukan itu kan ratusan. Oke lah Pak Surya Paloh nggak bisa hadir. Pak Sugeng Suprawoto nggak bisa hadir. Tapi juga kan di NTB. Yang lain saya kecil ini. Iya, saya nggak yakin Nasdem semuanya lagi di daerah hari ini. Sebagian besar ya, saya katakan begitu. Jadi pasti ada orang yang bisa diutus kalau misalnya memang tidak ada apa-apa. Tadi udah hadir bertiga menurut saya. Saya mau menjelaskan ini biar tidak menjadi isu yang persis tadi, bahwa betul saya memimpin rapat tuh sampai hampir jam 7 bahkan. Dan ini lantas saya kebetulan ada telepon dari Pak Surya. Kebetulan Pak Surya tidak sehat. Bisa dicek sekarang kebetulan kena demam berdarah. Semoga Pak Surya cepat sembuh. Ya, mudah-mudahan begitu. Dan itulah betul-betul, dan kami pun ya mohon maaf, minta maaf karena secara teknis sekali lagi. Sekarang semuanya sedang di NTB. Waketum di NTB, Willy di NTB. Karena kunjungan bersama dengan Anies ya. Presiden kita perkenalkan dengan konstituen kita di NTB dan pengurus daerah tentunya. Saya kira itu kita supaya clear bahwa hari ini kan yang mengumumkan PKS, kami mengamini, sangat mengamini. Saya terus komunikasi terus, ya mohon maaf tidak hadir secara fisik. Nah hari inilah misalnya bagian dari fisik itu bagaimana kita menyambut baik, mengamini apa yang telah disampaikan oleh PKS tadi. Akhirnya difasilitasi oleh CNN. Jadi. Ini sudah difasilitasi satu. PKS harusnya datang juga nih biar resmi. Mas Zaky, Anda nggak khawatir ya ketika Pak Surya ketemu dengan Presiden Jokowi? Karena banyak isu yang beredar bahwa ini kemudian Nasdem bisa masuk angin. Terus makanya Demokrat cepat-cepat di hari yang sama. Di hari yang sama ketika Pak Surya datang ke istana, kan Demokrat mengumumkan ya melalui press release. Ini bentuk kekhawatiran juga. Demokrat nggak khawatir ya kalau kemudian Nasdem kemudian masuk angin, atau melihat ini manuver Nasdem yang sedang berada di 2 jalur koalisi perubahan dan jalur istana. Ya enggak. Double track. Enggak. Kalau kami begini melihatnya, ini mesti diketahui juga. Demokrat, Nasdem, PKS, kami ini dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama. Senasib dan seperjuangan, ingin memperjuangkan ya perubahan dan perbaikan untuk masyarakat, bangsa dan negara ini. Dan kami komunikasi udah sangat intens, chemistry-nya sudah sangat bagus gitu. Jadi biasa saja gitu. Dan kami apapun selalu dikomunikasikan. Mau ada kunjungan ini, kunjungan itu, satu sama lain saling komunikasi. Kami mau ada rilis pun kami komunikasi. Ya tadi Pak Sugeng juga sudah menjelaskan. Jadi tidak ujuk-ujuk, dia mau gini kita buat rilis. Enggak, sudah ada komunikasi sebelum-sebelumnya gitu. Jadi nggak semudah itu. Wah lalu kalau misalnya ke istana, loh yang justru menjadi pertanyaan besar kami, kalau malah kok Pak Jokowi nggak menerima Pak Surya Paloh, kan begitu. Karena kita ingat 2014 Pak Surya Paloh itu salah satu paling depan. Nasdem ya kalau nggak salah itu paling depan yang duluan memproklamirkan Jokowi adalah kita, Jokowi adalah capres. Bayangkan itu. Kemudian 2019 Nasdem dan Pak Surya Paloh juga bersama Pak Jokowi. Jadi menurut kami wajar dan bagus. Kami senang memiliki mitra koalisi yang punya kesetiaan bahwa dia dukung. Kemudian dia akan mengantarkan sampai selesai. Nah itulah kan nanti. Begitu juga koalisi perubahan, Demokrat, PKS, Nasdem nih. Kalau dipilih publik nanti 2024 memimpin negeri ini, ya kami ini bertiga kompak ya Pak ya. Kita akan sampai selesai. Ya berarti gitu nama perubahan nggak bisa dong dipakai. Kan Nasdem masih bersama dengan Pak Jokowi dan lagi kembali mesra saat ini. Kebersamaannya kembali terjalin. Nama perubahan nggak bisa dipakai dong, udah nggak relevan dong. Nasdem itu kata kuncinya kan restorasi. Restorasi kan perubahan. Nah Demokrat juga menggan perubahan dan perbaikan. Ini sama semua similar. Tinggal tadi lagi-lagi kami sampaikan perubahan itu suatu keniscayaan. Ya kan. Nah yang kedua adalah bahwa ya yang kurang baik ya kita perbaiki. Ya kita ubah, tapi kalau udah baik ya kita lanjutkan sama. Namanya pemerintahan kan selalu seperti itu gitu loh. Lalu kenapa kemudian kalau tidak bisa dipakai perubahan? Ya jelas bisa lah. Ini memang janji kami, sudah kami wujudkan juga, sudah kami sampaikan seperti apa itu. Nah makanya nanti, Nana,
kami semua ini ya, Nasdem, Demokrat dan PKS di tim kecil ini lagi menyusun itu semua detail. Jadi pada saat nanti gong kita deklarasi bertiga ya Pak Toto, wah rakyat mau nanya Pak perubahan tuh A, B, C, perbaikan A, B, C. Tapi dalam pembicaraannya Pak Surya Paloh dengan Presiden Jokowi membahas soal itu tadi, koalisi dan juga pasangannya, kira-kira itu Demokrat merasa diintervensi nggak? Ya enggak, ini loh, ini kan perbincangan sahabat. Kecuali izin Pak Jokowi. Gak ada masalah berarti ya? Iya nggak masalah, kecuali izin Pak Jokowi, saya maunya si A boleh nggak? Ya kita tahulah karakter Pak Surya Paloh. Seorang yang punya independensi, kemandirian, berbicara dengan Presiden juga respect, tapi beliau tetap dengan pendiriannya inginnya siapa. Nah ini kami bertiga udah saling tahu satu sama lain. Ini tiga partai ini, ada tiga partai yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kami mengedepankan tadi, ya kan, kemandirian, independensi dan aspirasi rakyat. Ingin perubahan, makanya kita bentuk ini koalisi perubahan. Mas Hasan, memang semulus itu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Zaky, atau mungkin ada peluang bisa pecah kongsi Nasdem, Demokrat dan juga PKS, terus kemudian berlabuhnya mungkin ke PKB. Anda melihatnya bisa kayak gitu nggak? Ya kalau pecah kongsi kita nggak tahu lah. Tapi kalau nggak mulus kayaknya iya. Iya, karena kalau yang lain terbukti gampang kok. Masa yang ini sepertinya tidak mudah gitu. Seperti tidak mudah. Kita tidak tahu. Kayak yang lain kan 2 kali 3 kali ketemu makan malam langsung selesai gitu. Jadi. Yang lain sekali 2 kali makan selesai jadi, bisa tanda tangan. Apakah meskipun yang satu belum jelas siapa capresnya, iya, yang satu lagi juga cawapresnya. Belum jelas siapa capresnya. Tapi bukti bahwa mereka bisa tanda tangan itu kan. Paling tidak sudah mengikat dalam satu ikatan koalisi. Kalau yang ini sudah jelas capresnya belum bisa tanda tangan sampai hari ini. Jadi semuanya ada plus minusnya. Tapi saya melihat bahwa memang kalau yang lain bisa sekali, kalau memang punya chemistry, kesamaan, visinya sama, mungkin 2 hari duduk itu udah selesai. Poin-poin apa yang perlu disepakati itu menurut saya bukan sesuatu hal yang kan bisa ditebak aja poin apa, power sharing mungkin. Iya, siapa calon wakil mungkin, iya kan? Siapa yang harus apa, bagaimana soal pembiayaan pemilu mungkin. Kan poinnya nggak banyak. Bagaimana pembagian alokasi kursi mungkin jatah masing-masing berdasarkan suara kah, berdasarkan apakah, banyak kan? Maksudnya tapi itu poin-poin itu bisa diselesaikan dalam waktu 2 hari, 3 hari. Dan kalau misalnya tim kecil ini dengan segala maaf ini, kan nanti pasti habis berunding-berunding bawa pulang lagi nih. Tapi kalau misalnya yang punya otoritas duduk bertiga, besok kejadian itu selesai. Tapi sampai sekarang belum melihat ada melihat 3 petinggi dari partai ini untuk duduk bersama. Untuk duduk bersama. Dari PKS, dari Ketua Majelis Syuro, Pak Salim Segaf. Jadi apakah pecah atau tidak? Kita nggak tahu. Ketemunya dua-dua begitu. Jadi nggak duduk bertiga, tapi Pak SBY ketemu dengan Pak Salim Segaf. Sementara Pak Surya mau bertemu dengan Pak Salim Segafnya masih ada di luar. Jadi belum duduk bertiga. Kalau duduk bertiga besok jadi tuh sekretariat perubahan menurut saya. Jadi masih kerumitan itu ya? Menurut saya pecah walau alam, tapi bahwa itu tidak gampang kayaknya iya. Kalau misalnya pun pecah walau alam, tapi tidak gampang iya, kemungkinan kalau pecah bisa nggak berlabuh ke PKB? Iya, kemana saja bisa menurut saya. Secara Nasdem kan sangat concern sekali dengan suara NU. Kalau 2 hari lagi mau bertemu dengan Golkar kan berarti juga bisa dengan KIB. Bisa dengan KIB, dengan Golkar. Saya mau tanya ke Mas Daniel. Mas Daniel, kabarnya elit Nasdem itu sudah bertemu dengan Caimin sebetulnya, jauh-jauh hari sebelumnya. Ya itu hal yang biasa memang kita kan selalu komunikasi. Menawari. Ya nggak tahu sih detail isinya menawari atau enggak, tapi ya ini judul kan maju mundur koalisi Anies Baswedan. Kalau maju kita saling mendoakan. Kalau mundur silakan ke sini. Tapi kalau misalnya dari PKB ditawari Caimin atau Abdul Halim Iskandar, dua-duanya punya suara di Jawa Timur. Sementara kita tahu bahwa Jawa Timur adalah battleground di Pilpres 2024. Masa PKB nggak tertarik? Siapa yang nawarin? Nasdem. Belum ada yang nawarin. Penjajakan? Nasdem kan pengennya Kofifa, karena battleground di Jawa Timur. PKB Gerindra itu solid, jangan diadu-adu dong. Tapi kalau misalnya dari PKB, dari Caimin tidak dapat posisi cawapres di sana, kalau ditawarin di sini masa nggak mau bergabung? Enggak, kita masih fokus, ini hanya persoalan waktu. Kedua ketua umum berkumpul akan mengumumkan. Jadi masih optimis? Optimis banget. Jadi belum mau meninggalkan? Bukan belum mau, memang nggak pernah membahas itu. Pak Sugeng, itu tadi tawaran, benar nggak? Bahwa sempat ada tawaran ke PKB. Itu salah satu pimpinan Anda loh, menawarkan PKB bergabung. Maksudnya menawarkan agar PKB bergabung dengan
dengan Nasdem. Dengan Nasdem. Mengusung Mas Anies. Kalau memang deadlock ini dengan komunikasi biasa itu, saya kira sekali lagi komunikasi biasa. Kita ini kan berbagai kemungkinan politik kan sama-sama kita gelar. Kenapa? Ada faktor yang dari inner faktor. Ada juga dari faktor eksternal yang itu bisa saja terjadi. Ingat ya bahwa dalam politik kan tidak selamanya apa yang ada di permukaan itu yang, tapi ada juga faktor-faktor dominan bahkan mempengaruhi. Itu semua kita hitung. Kemungkinan kita hitung, bahkan sampai worst come to worst, kan begitu. Partai politik harus menyiapkan skenario-skenario itu. Kalau terjadi misalnya hal-hal yang tidak diinginkan pun, kami telah menyiapkan apa yang disebut sering mitigasi lah bahasa umumnya. Jadi mitigasinya ke PKB? Bukan mitigasi beda, itu kan komunikasi. PKB kita komunikasi, Gerindra kita komunikasi. Ini kan yang ada di permukaan seolah-olah tidak ada komunikasi. PDI tidak komunikasi. Saya sampaikan dengan PDI pun kami komunikasi intens. Ayo coba. Memang jadi Bu Mega udah mau ketemu Pak Surya? Bukan lantas dengan simbolisasi itu, tidak gitu loh. Itu kan salah satu simbol. Tapi kami komunikasi intens dengan PDI, kami intens dengan Golkar, Gerindra, PKB, dan juga bahkan apalagi dengan 3 partai yang lain, yakni PKS dan Demokrat. P3, kami komunikasi. Bahkan elit-elit P3 sering komunikasi langsung. Itulah yang tapi posisi Jawa Timur, tokoh yang berasal dari Jawa Timur itu menjadi concern Partai Nasdem dong. Karena dari dialog saya 2 minggu yang lalu dengan Pak Gus Coy Effendi Koiri mengatakan bahwa Jawa Timur adalah battleground. Kemudian Khofifah itu tentu saja menjadi salah satu pertimbangan. Tapi kalau Khofifah kan susah di PKB, ya udah misalnya Muhaimin Iskandar atau Abdul Halim Iskandar yang dekat dengan para kiai, masa itu nggak menjadi pertimbangan? Politik tidak selamanya linier begitu. Ingat. Bagaimana kebutuhan kita di mana itu juga sangat tergantung siapa. Mohon maaf misalnya lawan kita. Kan begitu juga. Ini mohon maaf bahwa tadi ini kan dari Anda seolah-olah kita ini menjadi sesuatu banget kalau misalnya Jawa Timur lantas Khofifah. Itu bagian dari opsi-opsi dari sejumlah opsi yang kita mitigasi. Sekali lagi, politik tidak selamanya linier. Hitung-hitungannya bahwa kalau ini maka sangat tergantung faktor-faktor lain, dan itu semuanya terus-menerus kami melakukan kajian-kajian dan juga itu untuk membuat keputusan-keputusan baik sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Survei adalah salah satu, sekali lagi, survei adalah salah satu parameter. Nasdem saya kira semuanya tahu lah, kita semuanya kawan semua itu. Dan bahwa tapi tidak satu-satunya. Kenapa? Karena ada politik yang tidak lantas semuanya linier begitu saja. Ada faktor-faktor lain yang kita juga hitung. Nah itulah kami dengan seluruh segenap jajaran DPP selalu menghitung segala sesuatu. Maka ada satu kesimpulan, bahwa Nasdem tidak boleh tertutup. Nasdem harus menjadi partai terbuka, komunikasi kepada siapapun, meskipun ada proses kristalisasi itu pasti yang udah kita wujudkan dengan 2 partai yang lain. Tetapi dengan partai lain tetap kita komunikasi secara intens. Dengan PDI sekalipun, dengan Golkar, apalagi dengan yang lain-lain juga demikian. PDI di-highlight terus, mungkin habis ini bisa ada yang nonton. PDIP menemukan, membuat pertemuan antara Pak Surya dengan Bu Mega ya. Memecah kebuntuan. Insya Allah. Saya mau ke Mas Nabil. Mas Nabil masih bergabung? Mas Nabil, PKS terbuka nggak kalau misalnya nanti PKB masuk begitu ya? Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Sugeng, harus terbuka, mitigasi harus dilakukan kalau memang ada salah satu anggota dari Partai Koalisi Perubahan ini yang cabut gitu atau pergi. PKS terbuka nggak? Sebelum janur kuning melengkung, sebelum pendaftaran KPU ditutup, ya tentu kita akan terbuka terhadap semua komponen untuk bergabung dalam lokomotif perubahan ini. Jadi soal komunikasi kita pikir sesuatu yang biasa. Jadi kalau kita kemudian mengomentari Pak Surya Paloh ketemu dengan Pak Jokowi, justru itu adalah sebuah pelajaran politik yang baik untuk kita kepada publik, bahwa dalam demokrasi kita yang semakin matang ini ada fatsun-fatsun politik yang dihormati bersama. Kita melihat bahwa itu bagian daripada komitmen teman kita, sahabat kita di Nasdem untuk kemudian memastikan bahwa bentuk dukungan politiknya itu juga masih dijaga, dirawat sampai dengan kontrak politiknya dihantarkan sampai dengan gerbangnya di 2024. Nah kalau kemudian di saat bersamaan itu kita kemudian membangun langkah-langkah politik yang baru, ya tentu ini adalah bagian daripada persiapan kita menghadapi
menghadapi ya, pesta demokrasi kita di 2024. Sekaligus ini juga seharusnya bagi Bang Hasan Nasbi juga ini sesuatu sinyal yang baik yang harus disambut oleh publik bahwa ini juga menjadi salah satu langkah semakin maju memastikan bahwa seharusnya tidak ada lagi keraguan bahwa pemilu 2024 mendatang sudah di hadapan mata kita. Oke, pemilu 2024 nggak akan ditunda. Itu janjinya Pak Jokowi. Tapi Mas Nabil terakhir ya, artinya PKS juga membuka komunikasi dengan partai-partai lain selain Demokrat dan juga Nasdem sebagai bentuk mitigasi. Pasti ada alternatif lain kan? Kalau misalnya nanti koalisi ini nggak jadi terbentuk kan nanti PKS ditinggal. Pasti ada komunikasi yang terjalin juga seperti Nasdem tadi. Aduh. Ya, segala bentuk komunikasi kan tentu pasti akan dilakukan. Tapi kan komunikasi tergantung tujuannya. Kalau tujuan kita hari ini fokus kepada apa yang disampaikan juga Bang Herzaki, kita fokus ya semakin mengkonkretkan koalisi perubahan ini, semakin hari semakin maju ya, termasuk apa yang dilakukan oleh PKS hari ini. Jadi fokus komunikasi kita hari ini pada pencapresan Anies Baswedan. Yang lain tentu kita bangun komunikasi politik sebagaimana kita sebagai partai politik yang harus membuka komunikasi dengan segala kalangan. Oke, tadi yang disampaikan oleh Mas Nabil selama janur kuning belum melengkung artinya semuanya masih cair. Selama belum masuk ke akad nikah itu cari pacar di tempat lain juga nggak ada masalah kalau menurut Mas Nabil. Kalau yang saya simpulkan tadi, apakah teman-teman mahasiswa dari Universitas Shahid akan berpikir hal yang sama? Saya boleh sedikit kan? Oke, silakan sebelum kita break nih Mas Hasan. Kalau sudah seyakin ini, persamaannya sudah sama-sama, semuanya ngomong sama, nggak ada perbedaan. Kenapa cari mitigasi? Kan jadi seolah kita tuh berlindung di balik kata-kata politik itu dinamis, politik itu adalah the art of possibilities. Itu jadi seolah-olah jadi justifikasi kalau suatu saat kata-kata kita nggak bisa dipegang. Kalau sudah sama semua seperti ini, ngapain cari mitigasi menurut saya? Kalau kami terbuka kok, walaupun kami sudah punya persamaan, tapi kami terbuka sama yang lain, ngapain gitu loh? Kan kita juga, masyarakat itu juga butuh fatsun dari politikus bahwa ada kata-kata yang bisa dipegang. Gitu, itu menurut saya. Saya jawab itu. Singkat. Ya, apa yang kita sudah tunjukkan kok, jelas kok kita, bukan memitigasi dalam konteks, mohon maaf ya, kalau dalam bahasa Jawanya menyar-menyir, tidak, kita firm sudah kok. Kita dari awal justru mencalonkan, apakah itu bukan sebuah sikap yang firm Anies Rashid Baswedan? Mitigasi itu dalam konteks ini, dalam konteks berbagai kemungkinan kebangsaan ini, tidak sebatas dalam konteks. Ingat ya, kita berkomunikasi dengan partai-partai lain itu bukan berarti kita juga yang ini juga kita diundang. Lagi-lagi bahwa apa diundangnya itu apa langsung atau tidak langsung, ini ada mekanisme politik yang sama-sama kita saling membutuhkan dalam konteks komunikasi. Kenapa? Ingat, dalam politik Indonesia tidak the single the winner takes all. Artinya apa? Pemenang pemilu pun harus tetap bekerja sama dengan siapapun karena konsep itulah yang akan terus kita bawa ke tadi sudah secara bagus dikemukakan oleh Bung Herzaki. Bahwa kalau nanti insya Allah telah meridhoi kita semua atas pilihan rakyat dan jadi presiden, kita juga akan mengembangkan politik dengan dimensi etik moral yang baik. Komunikasi tidak lantas seolah-olah kita tidak mau dengan itu, nggak boleh. Gitu. Karena jadi semuanya dirangkul ya. Iya, betul. Kita lihat nanti. Kita lihat nanti apakah memang begitu pada saat pembagian kekuasaan karena kemarin-kemarin nggak seperti itu, agak sulit. Sepertinya kalau sudah partai-partai membagi kekuasaan ya itu dulu yang diutamakan. Kita setelah ini akan minta tanggapan dari teman-teman mahasiswa bagaimana mereka melihat soal konstelasi di koalisi perubahan ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Shahid. Selamat malam. Fakih dulu yang mau bicara. Silakan Fakih. Ya, selamat malam semua para moderator yang saya hormati. Di sini saya akan berstatement bahwa maju mundur koalisi Anies itu hanya opini lawan partai dan para media yang ingin menjatuhkan mereka. Menurut saya saat Partai Nasdem
mendeklarasikan bahwa Anies Baswedan menjadi calonnya, itu para lawannya sudah ketar-ketir. Makanya mereka berupaya mengiring opini yang buruk supaya masyarakat kebingungan nih. Mereka jadi nggak maju, gitu. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Oke, ini kayaknya milih Anies Baswedan kayaknya ya. Oke, satu lagi, siapa? Baik, terima kasih. Siapa disebutin namanya? Namanya nggak keluar nih. Wahab Sangaji. Oke, silakan Wahab Sangaji. Ya, terima kasih Mbak Nana dan juga para narasumber hebat yang telah hadir bersama kita untuk bagaimana bisa membahas terkait dengan maju mundur koalisi Anies Baswedan. Namun pada hari ini saya tidak menitik beratkan pada persoalan tata cara dari partai politik untuk menyusung dan juga mendeklarasikan Anies sebagai presiden dan wakil presiden. Karena itu persoalan masalah internal partai politik dengan caranya masing-masing. Namun saya titik beratkan di sini persoalan maju mundur koalisi. Tentu kalau kita menelisik pada maju mundur koalisi, berarti maju mundur ini masih ada tarik-menarik dan juga belum ada kesepakatan bersama antara partai politik yang ingin berkoalisi. Untuk itu koalisi kan kita ketahui di sini bahwasanya merupakan kumpulan aktor atau para politik yang bersatu untuk meraih kekuasaan. Oke. Tentu saya selaku mahasiswa yang memiliki hak suara penuh berpendapat bahwasanya kepada para partai politik agar sekiranya membuka kembali ruang-ruang rekonsiliasi untuk bagaimana bisa berjumpa gagasan, berjumpa pemikiran. Untuk menyatukan pendapat dan juga tujuan untuk menyongsong dan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai presiden dan wakil presiden. Baik. Oke, kita udah dapat poinnya. Jadi berkutatnya jangan di posisi capres ataupun cawapres, tapi soal gagasannya ya. Apa yang ingin ditawarkan oleh Anies Baswedan kepada para pemilih itu menarik sekali. Terima kasih teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syahid. Pak Sugeng silakan ditanggapi. Itu tadi komplainan dari mahasiswa. Mereka ini pengen apa sih yang ditawarin oleh koalisi perubahan ini kepada anak-anak muda? Ya, betul. Jadi yang pertama mahasiswa yang pertama tadi terima kasih ya bahwa itu bentuk apresiasi dengan kami-kami kan gitu bahwa tapi saya tidak terima kasih sekali lagi. Yang kedua adalah bahwa jangan hanya koalisinya saja kan gitu. Maju mundur itu lebih pada konsep gagasan dan ada bahkan rekonsiliasi tadi dan sebagainya. Ya itu bagian dari apa yang nantinya akan memang menjadi pakem kita bersama bahwa berkoalisi itu tidak semata-mata bagi kekuasaan, tidak semata-mata mencalonkan presiden ini, tetapi juga kita berpikir koalisi setelah jadi presiden nanti lantas kita bicara apa. Dengan tema-tema besar yang hari ini diusung adalah tentang misalnya keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita breakdown menjadi action plan yang lebih rinci, yang itu adalah berupa program-program. Memang bahwa tingkat rinci pasti nantinya adalah di masing-masing misalnya kementerian, kelembagaan dan sebagainya kita terjemahkan. Tapi intinya adalah kita juga punya pattern besar tentang ide dan gagasan ini yang mau kita bawa apa. Karena apa? Sekarang masalah substansi, ingat, itu sudah tersebar di mana-mana. Pangan itu sangat substantif, energi itu substantif, terus tata kota juga dan seterusnya, tata ruang itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu persatu. Bicara tentang keadilan kita pasti bicara soal pangan, kita bicara energi, kita bicara tentang berbagai aspek yang itu menjadi satu kesatuan. Itu misalnya demikian. Ya. Oke, silakan Mas Zaky. Apa yang ditawarkan ini ditanya oleh teman-teman dari mahasiswa, teman-teman pemilih muda karena berkutatnya hanya di koalisi dan juga capres. Apa sih yang ditawarin koalisi perubahan itu? Ya pertama saya ingin apresiasi juga. Ya ini luar biasa tadi mahasiswa aja bisa melihat gitu bahwa substansi koalisi perubahan sudah terjadi. Ini gitu politisi kalau dipuji langsung bilang makasih, tapi kalau dikritik mahasiswa dimarahin ya. Enggak. Kata siapa? Demokrat kan sudah udah terbukti 10 tahun bagaimana mahasiswa mengkritik bebas, ya kan? Saya nggak mau bahas era setelahnya ya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah enggak, itu Pak Jokowi jangan samakan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tadi masukan. Benar kami setuju. Makanya tadi kok Mas Hasan bicarakan tadi
kok ini mah gampang, koalisi tinggal tanda tangan, power sharing, ini. Loh, kami kenapa berproses panjang? Karena tadi kami berbicara mengenai visi misi, platform, gagasan. Jadi bukan nanti deklarasi terus bingung ini apa ya perubahan. Enggak, kami justru inginnya semua kami selesaikan, finalkan dulu. Sehingga nanti pada saatnya setelah sekper, tanda tangan, MOU, kita deklarasi, itu udah clear semua. Kami tinggal hanya bergerak maju, pada saat bertanya perubahan yang mana nih? Oke, bagaimana, apa nih solusi yang kami tawarkan buat krisis pangan atau krisis energi. Lalu bagaimana misalnya pengembangan sumber daya manusia ke depannya. Pendidikan seperti apa. Ini semua udah clear semua. Inilah sedang sudah dalam ada proses. platformnya. Nah, ini dalam proses bersama dengan tim kecil tadi. Makasih teman-teman mahasiswa yang sudah mengingatkan. Ini yang kami butuh. Karena kalau kami Koalisi Perubahan sangat menerima masukan dari berbagai pihak. Ya perubahannya ini apa yang ditunggu teman-teman mahasiswa? Justru itu yang kami akan sampaikan ketika nanti kalau koalisinya jadi. Bukan jadi, pada saat nanti deklarasi. Kita sudah banyak nih tuntas, tapi kita pengen finalisasi semuanya dulu. Oke, terakhir Mas Daniel, dari PKB, karena PKB outsider ya, tapi kalau misalnya nanti di ujung mitigasinya PKB, kira-kira tertarik nggak masuk ke dalam Koalisi Perubahan ini? Belum bisa. Pasti punya second option dong, pasti punya mitigasi dong. Kalau kemudian nggak jadi sama Gerindra, partai-partai lain kan pasti sudah punya mitigasi. Masa PKB nggak punya mitigasi? Artinya mitigasi kita adalah bagaimana sampai koalisi Gerindra, PKB final sampai di ujung. Jadi nggak ada mitigasi lain, percaya istiqomah gitu ya? Tetapi kan tetap jalur komunikasi silaturahmi tetap berjalan. Oke. Terakhir Mas Hasan, Anda melihat ini tiket pencapresannya Mas Anies bisa terwujud atau agak sulit nanti, bisa di ujung baru bisa dapat tiketnya nanti? Kalau melihat ketidakmulusan koalisi yang tadi Anda sebutkan. Ya gini, mungkin saya kelewat baca berita ya. Begitu mahasiswa tadi mendukung Anies Baswedan, Mas Sugeng langsung ngucapin terima kasih. Ya. Waktu Demokrat bikin rilis, saya belum baca terima kasih dari Nasdem. Malah bilang, Sekda tuh nanti, orang koalisi belum ada kok katanya. Ini udah komunikasi di belakang. Mas Sugeng. Terima kasih ke publik. Kemarin tim kecil ketemu, itu salah satunya adalah membahas apa yang secara resmi. Waktu PKS tadi mengucapkan juga kita belum lihat ada respon. Ya kayak misalnya gitu, terima kasih apa segala macam. Nah, kalau itu dalam kesempatan ini kita terima kasih. Nah, ini berarti kita memfasilitasi Koalisi Perubahan untuk saling mengucapkan terima kasih loh Mas Hasan. Udah dilakukan ya Pak Sugeng ya. Terus sebelumnya sudah. Kira-kira tiketnya gimana nih di ujung? Kalau saya sih memang melihat bahwa kalau dari sisi pikiran, mereka nggak ada dispute kok. Cuman saya tidak tahu dengan mekanisme organisasinya. Bagaimanapun ini kan keputusan organisasi, bukan keputusan orang per orang. Jadi ketika yang tampil nanti, kita harus menunggu yang tampil di depan adalah orang yang punya otoritas. Tanda tangan. Seperti Pak Surya Paloh itu kan orang yang punya otoritas di partai itu. Maka mungkin Pak SBY, kalau Mas AHY kan masih jadi dimagangkan oleh Pak SBY. Jadi Pak SBY yang tampil. Ketua Majelis Tinggi Pak SBY, betul. Atau kemudian Ketua Majelis Suro yang tampil di PKS. Itu baru kita anggap bahwa itu kalau sekarang kabul, gitu. Itu ijab kabul, itu otoritas yang bicara gitu. Kalau sekarang kan kita melihat masih orang-orang yang bukan di bawah, belum orang-orang yang punya otoritas untuk bicara. Gitu maksud saya. Itu juga yang mungkin yang menyebabkan kalau tim kecil ini hanya terdiri 3 orang, Pak SBY, Pak Surya Paloh, dan Ketua Majelis Suro, Sekretariat Perubahan sudah terjadi dari kemarin-kemarin. Jadi tiketnya kira-kira gimana nih Mas Hasan? Masih 50-50 menurut saya. Masih 50-50. Jadi Alpartnya masih aman ya? Alpart insya Allah masih aman. Jadi kita lihat nanti jelang pendaftaran. Tadi saya udah mau nyentil nih. PKS terakhir Mas Nabil, waktu kita nggak banyak ya. PKS nanti bisa lebih cepat atau bagaimana? Harus nunggu 23 Februari? 24 Februari pada saat Rakernas Majelis Suro, atau bisa lebih cepat? Karena kan Nasdem pengennya tanggal 14 Februari nih, 1 tahun sebelum pemilu. Mas Nabil? Ya, sebagaimana yang tadi sudah Halo? Ya, silakan. Singkat saja Mas, waktu kita nggak banyak. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Sohibul Iman tadi bahwa target kita pada saat Rakernas, tapi tentu kan dinamika yang masih berkembang ini tentu kita pantau sampai dengan itu ya nanti akan kita lihat ya, tunggu waktunya. Jadi PKS juga masih nunggu waktu, belum ada keputusan resmi. Kita lihat keputusan organisasi resmi yang akan dikeluarkan oleh Demokrat dan juga PKS, apakah
bisa menjahit koalisi perubahan ini segera dideklarasikan dan tanda tangan MOU karena waktu yang akan membuktikan. Dan setelah ini kita akan saksikan bersama. Insya Allah, optimis. Ya, optimis kalau dari PKS. Ya, Insya Allah Demokrat sangat optimis. Kita udah komitmen yang penting keputusan organisasi ada tanda tangan hitam di atas putih. Itu baru jadi ijab kabul. Setelah ini teman-teman dari Gentleman komisi agreement itu juga penting. Oke, teman-teman komisi.co akan menyentil maju mundur koalisi perubahan. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Political Show. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong buat Pak. Salam restorasi. Hadir di sini. Salam perubahan. Salam perubahan. Kita hari ini pembahasannya cukup menarik. Cukup menarik nih. nih, Dok. Pembahasannya cukup panas. Kita membahas tentang koalisi perubahan, di mana topiknya adalah maju mundur koalisi Anies. Oh, itu topik yang lagi hangat-hangatnya sekarang nih, Dok. Lagi hangat-hangatnya. Dan jujur bapak-bapak, menurut kami sebagai komika, kita nggak kaget dengan adanya maju mundur koalisi Anies. Kenapa tuh, Dok? Karena memang sudah diprediksi sama Syahrini dari dulu, Pak. Oke. Karena ada lagunya Syahrini, Pak, yang bilang maju mundur Anies, Anies, ya gitu. Ada lagunya begitu. Dan tapi nih, Dok, ya, ternyata bukan cuman Syahrini aja. Ahmad Dhani juga melakukan hal yang sama. Prediksi? Betul. Oke. Dia membuat lagu untuk Nasdem. Oh, yang mana tuh? Memang salahku yang tak pernah bisa meninggalkan Demokrat untuk bersama PKB. Benar kan? Betul, karena memang ada beritanya, Pak, kita baca. Katanya Nasdem, Partai Nasdem, silaturahmi ke Partai PKB. Oke, ya gue baca tuh beritanya tuh. Ini kita sebagai masyarakat biasa, Pak, kita yang jadi penasaran banget adalah bagaimana keadaan grup WhatsApp Koalisi Perubahan. Oh ya, itu pasti ada tuh grup WhatsApp itu. Pasti ada itu, yang ketua umumnya Pak Surya Paloh kalau nggak salah mungkin. Ketua adminnya. Adminnya dia, yang biasa nginvite-nginvitein tuh. Betul, setelah muncul berita silaturahmi Nasdem ke PKB, kira-kira siapa yang duluan nyindir di grup itu? Menurut lo siapa? Menurut lo siapa? Demokrat mungkin ngechat duluan. Dengar-dengar ada yang main ke PKB nih. Nasdem balas. Maaf guys, cuman silaturahmi. PKS balas lagi. Bukannya dulu kita juga cuman silaturahmi. Jadi koalisi kita nggak tahu. Demokrat kirim stiker. Mantap Gan. Bantuin bro. Betul. Emang sama koalisi itu harus saling membantu. Masalahnya ya, di berita yang gue baca, PKS ini kadang suka membuat bingung koalisi. Kenapa begitu? Karena PKS ini sebenarnya mereka tuh sudah mendukung Anies sebagai baca pres. Tapi sampai sekarang belum juga mendeklarasikannya. Alasannya karena masalah internal. Iya. Cuman kalau gini jatuhnya PKS jadi kayak cowok-cowok yang takut komitmen. Iya benar. Kan? Maksudnya udah ngomong sayang-sayangan, tapi nggak nembak-nembak nih. Pas ditanya kenapa kamu gak nembak aku? Sorry, masalah kuliah. Oh iya, masalah internal katanya. Iya. Masalah internal. Apalagi kan Nasdem mintanya katanya tadi tanggal 14 Februari. Betul. Valentine. Fix itu alasannya. Iya. Tapi yang jadi cukup menarik juga nih Bapak-Bapak. Penundaan deklarasi Anies ini cukup menarik menurut saya. Kenapa tuh? Kenapa? Karena banyak banget orang-orang tuh yang kayaknya kesel banget gitu. Kenapa ditunda? Waktunya kan masih panjang sebenarnya Pak ya. Nggak ada yang memburu-buru sebenarnya. Nggak harus buru-buru sebenarnya. Deklarasi baca pres ditunda nggak apa-apa. Yang nggak boleh ditunda itu adalah deklarasi kemerdekaan. Nah, itu nggak boleh ditunda. Itu kalau ditunda dulu repot tuh sekarang. Repot. Bayangin Pak Soekarno misalnya kayak gini gitu. Pak kapan kita kemerdekaan? Nanti aja. Kapan merdeka? Nanti aja. Mungkin sekarang kita masih ada Belanda Pak. Kita nggak tahu, mungkin nanti host acara ini bukan lagi Mbak Rifana Pratiwi, tapi Mbak Rifan Persi. Nama acara ini udah bukan political show, tapi VOC show. Oh iya. Kita di sini nggak ngomongin politik, tapi ngomongin rempah-rempah. Nah, kita nggak tahu kan, benar. Tapi nih ya, dari semua koalisi yang ada, menurut gue yang paling kasihan itu adalah Demokrat. Kenapa begitu? Karena Demokrat itu dari berita yang gue baca ya, mereka tuh sudah menyetujui bahwa AHY itu nggak apa-apa nggak jadi bacawa pres. Oke. Asalkan koalisi ini tetap berjalan. Sudah santai aja gitu. Udah santai, yang penting koalisi tetap berjalan. Cuman masalahnya
PKS menunda-nunda. Jadi sampai sekarang belum juga berjalan. Ini kan jadi agak rumit ya. Kenapa begitu? Karena di dalam koalisi ini tiap partai punya kepentingan masing-masing. Keinginan masing-masing. Keinginan masing-masing. Nasdem minta kepastian, PKS minta waktu, cuma Demokrat doang yang minta ditemenin. Oh, ditemenin. Iya. Yang penting jalan aja. Yang penting jalan aja. Minta Oke. nongkrong sebenarnya mereka. Betul. Kalau kita terakhir aja dari kita komika-komika masyarakat Indonesia. Ya. Sebenarnya banyak banget orang yang punya harapan pada koalisi perubahan. Banyak banget. Tapi terserah mau kapan deklarasi Anies. Yang pasti kalau udah deklarasi Anies jangan sampai sekedar janji manis. Nama saya Aldo. Nama saya Duto Triaji. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Aldo dan juga Duto. Itu yang terakhir sangat menyentil sekali. Kalau sudah deklarasi, jangan cuma janji-janji saja. Jangan Betul. cuma janji-janji manis. Itu yang ditagih oleh teman-teman komika dan juga teman-teman dari pemilih muda. Tadi penampilan dari Komisi.co, Aldo dan juga Duto sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali kepada para narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Ketua DPP PKB, Daniel Johan, Mas Daniel, terima kasih. Kemudian Pak Sugeng Suparwoto, Ketua DPP Partai Nasdem, kemudian Kepala Bakomstra Demokrat, Bang Herzaki Mahendra, founder dari Sirius Network, Mas Hasan Aspi, dan teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Shahid, dan juga Kepala Departemen Politik PKS sekaligus Jubir PKS ada Nabil Ahmad Fauzi yang bergabung secara virtual. Terima kasih sudah menyempatkan diri. Dan kita ketemu lagi nanti Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan.